Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda dan kali ini bersama saya Asri Gunawan. Saudara, kebutuhan memiliki rumah semakin tinggi. Begitupun kesadaran masyarakat akan bangunan yang ramah lingkungan yang juga semakin meningkat. Lalu bagaimana Bank merespon perubahan pola nasabah yang kini bergeser pada bangunan ramah lingkungan? Kompas Bisnis kali ini sudah bersama dengan Direktur Bisnis Konsumer Bank Rakyat Indonesia, Ibu Handayani. Ibu Handi, terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV di Kompas Bisnis kali ini. Terima kasih Mbak Aji. Bu, kan di bulan April lalu BI rate ini naik di 6,25%. Lalu kenaikan suku bunga ini apakah ada pengaruhnya terhadap minat nasabah untuk kemudian menggunakan KPR? Iya, pastinya tentu kenaikan suku bunga ini pasti ada dampaknya ya. Tapi kalau kita lihat kebutuhan tentang perumahan di Indonesia, backlog-nya masih cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat dari kinerja result kebutuhan pembiayaan perumahan, berdasarkan data Bank Indonesia, kalau kita lihat di Q1, ini masih bertumbuh positif gitu ya. Jadi kalau secara year on year itu masih bertumbuh di kisaran 14,2%. Nah, sementara di BRI sendiri secara year on year di Q1 di 14,9%. Jadi kita melihat bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk kepemilikan perumahan. Jadi memang secara tidak langsung ada dampaknya begitu ya Bu, naiknya suku bunga ini. Pasti. Tapi sebetulnya juga untuk pertumbuhannya masih tinggi juga begitu ya? Masih positif. Betul. Kemudian untuk jumlah dan juga nilai pertumbuhan nilai KPR di BRI ini seperti apa di tahun ini dan bagaimana targetnya? Iya, kalau kita melihat bahwa gap kebutuhan rumah itu masih besar dan di Q1 juga masih bertumbuh positif. Nah, kita yakin bahwa di 2024 ini prospek untuk pembiayaan perumahan masih optimis ya. Meskipun memang tidak seperti mungkin 10-15 tahun yang lalu begitu. Nah, BRI sendiri mentargetkan tahun ini kita harus bertumbuh year on year 17% dan sampai posisi April yang baru saja kita lewati itu secara year on year bertumbuh di 15%. Jadi cukup optimis, apalagi kita melakukan pembiayaan bukan saja untuk komersial tapi juga untuk KPR subsidi gitu. Jadi cukup optimis untuk pertumbuhannya. Cukup optimis di bulan April, saat bulan April kemarin ini masih 15% secara year over year begitu ya Bu. Lalu terkait dengan bunga KPR di BRI, ini seperti apa Bu? Ada perbedaan nggak antara properti secara umum dengan properti buatan developer dari BRI sendiri? Ya, pastinya kita dalam memberikan pembiayaan ada dua tipe ya. Satu adalah tipe rumah primary. Rumah primary biasanya kita bekerja sama dengan developer partner. Kalau perumahan secondary biasanya langsung kepada individu penjual rumah begitu, apakah itu melalui brokers dan sebagainya. Nah, untuk developer yang bekerja sama dengan BRI pasti kita berikan penawaran suku bunga yang lebih menarik gitu ya, untuk supaya developer bekerja sama dengan BRI mendapat benefitnya gitu, memberikan penawaran terbaik kepada calon pembeli rumahnya. Jadi untuk yang developer ini bermitra dengan BRI tentu ada benefit yang lebih ya dari situ supaya juga ini lebih menarik juga untuk para nasabah. Bu Ani, dalam konteks pola nasabah KPR, mana yang lebih disukai nasabah? DP besar atau tenor panjang? Nah, ini pilihannya ya, DP besar atau tenor panjang. Nah, biasanya tergantung dari ketersediaan dana nasabah itu sendiri. Kalau DP besar pasti membutuhkan ada dana tabungan yang cukup gitu ya untuk membayar DP tersebut. Tapi biasanya dengan DP besar kita dapat kemudahan untuk dapat tenor yang lebih singkat sehingga bunganya juga akan lebih murah kan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita pilih tenor panjang biasanya consideration-nya tadi ketersediaan dana, yang kedua adalah tempatnya. Jadi properti areanya itu apakah sekarang sudah berkembang ataukah masih di area yang sedang akan berkembang gitu. Biasanya kita sambil menunggu lebih baik kita memilih tenor yang panjang gitu supaya nanti kita bisa melihat pertumbuhannya. Dan biasanya tenor panjang itu saat ini untuk para millennials gitu ya, Gen Z itu
disukai karena mereka punya waktu untuk menabung dalam waktu yang panjang. Nah, tetapi tenor panjang biasanya suku bunganya juga sedikit lebih tinggi gitu. Tetapi kemudian karena DP-nya itu ringan, bahkan mendekati 0%, menjadi affordable untuk bisa segera membeli rumah gitu, karena nggak perlu lagi cukup nabung sedia uang DP-nya. Jadi kira-kira tuh pilihan seperti itu. Tergantung dari tadi bagaimana nasabah itu melihat kebutuhan mereka untuk melakukan investasi. Jadi sebetulnya ada plus minusnya ya Bu, baik itu DP besar maupun juga tenor panjang, dikembalikan lagi ke kemampuan nasabah itu sendiri. Kalau mungkin sudah punya tabungan, ini ya bisa langsung saja DP besar, kemudian memilihnya untuk tenornya lebih pendek begitu ya Bu. Betul. Tapi kalau untuk millennials maupun juga Gen Z yang udah pengen nikah, pengen punya tempat tinggal tapi belum punya tabungan, belum punya uang yang cukup, ini bisa memilih tenor panjang, bahkan ini DP-nya bisa mendekati 0 Dan rupiah. bedanya juga biasanya kalau DP besar itu ada banyak program diskon tuh dari developernya, karena kan udah deposit di depan lebih besar gitu ya. Jadi biasanya ada kecenderungan harganya juga lebih murah gitu, karena tadi jangka waktu pinjaman juga jadi lebih pendek gitu. Sebetulnya Bu, kalau terkait dengan komitmen ataupun juga dari nasabah itu sendiri untuk misalnya tenor panjang ini, keuntungannya seperti apa? Ataupun juga dari DP besar seperti apa? Apa perbedaannya? Jadi biasanya kalau tenor panjang itu kita melihatnya kan begini, horizon investment di properti itu biasanya antara 8 sampai 15 tahun. Berharap bahwa tahun ke-8 itu harga properti sudah meningkat signifikan berdasarkan inflasi indeksnya ya. Nah, jadi tenor panjang itu biasanya mengharapkan ada tumbuh signifikan dari harga rumah dan juga prasarana yang kemudian menjadi lebih baik, lebih ramai, lebih punya akses yang lebih luas dan sebagainya. Nah, tenor pendek dengan DP besar biasanya itu untuk area-area yang sudah jadi gitu ya. Jadi infrastrukturnya sudah jadi anytime kita mau berubah investment propertinya, kita punya decisions gitu, kita punya keputusan untuk beralih ke mungkin size yang lebih besar gitu ya, atau lokasi yang lebih dekat, itu lebih menguntungkan karena tadi nggak terlalu banyak. Kalau kita melakukan pelunasan awal gitu, nggak terlalu banyak penalti yang harus dibayar gitu. Ya, jadi sebetulnya tinggal menimbang-nimbang saja ya Bu, dari benefit ataupun juga insentif yang didapatkan dengan kemampuan dari nasabah itu sendiri. Bagaimana kemudian untuk memilih apakah DP besar ataupun tenor panjang. Nah, kita nanti akan bahas lagi Bu lebih dalam soal KPR. Dan kalau kita lihat tren saat ini, masyarakat ataupun juga nasabah ini sudah mulai aware dengan bangunan ramah lingkungan. Tentunya ada yang namanya KPR hijau. Nanti kita akan bahas lebih dalam, masih bersama dengan Ibu Handayani nanti di Kompas Bisnis. Tetap bersama kami, usai jeda kami akan kembali. Bisnis, dan kami masih membahas terkait dengan KPR, khususnya kami juga saat ini masih bersama dengan Direktur Bisnis Konsumer Bank Rakyat Indonesia, Ibu Handayani. Bu Hani masih membahas soal KPR. Saat ini kita ingin lebih dalam membahas soal KPR hijau. Nah, kan masyarakat juga saat ini sudah mulai aware tentang isu-isu lingkungan. Artinya juga tren untuk memilih tempat tinggal ataupun juga rumah ini ke bangunan yang ramah lingkungan. Lalu bagaimana respon dari BRI menyikapi adanya perubahan pola pasar dari masyarakat atau dari nasabah untuk kemudian beralih ke bangunan yang ramah lingkungan ini, Bu? Iya, tentu ini sebuah gerakan ya yang sangat perlu didukung, bahwa rumah ramah lingkungan ini menjadi salah satu alternatif untuk bertempat tinggal gitu ya. Nah, dalam mendukung hal tersebut, mendukung untuk developer membangun rumah ramah lingkungan, menarik minat masyarakat, maka BRI meluncurkan KPR Green Financing yang tentunya dibuat sangat menarik karena banyak gimmick-gimmick yang berbeda dari KPR yang biasanya. Jadi misalnya bunganya lebih rendah, kemudian DP-nya 0%, kemudian juga tenornya diperpanjang. Nah, hal tersebut tentunya diharapkan menarik minat bagi para developer untuk juga bekerja sama dengan BRI untuk membuat bangunan ramah lingkungan yang tentunya nanti akhirnya memberikan impact kepada
perbaikan lingkungan. Menarik ya Bu, karena dari KPR hijau atau tadi green financing yang dicanangkan oleh BRI ini banyak benefitnya, mulai dari DP 0, kemudian tadi bunganya lebih rendah begitu ya Bu. Lalu upaya lain apa Bu yang dilakukan oleh BRI untuk kemudian dari sisi edukasi dan literasi apa yang dilakukan oleh BRI? Ya, pastinya yang pertama yang kita selalu sampaikan adalah campaign ya. Campaign mengenai betapa baiknya tinggal di sebuah lingkungan perumahan yang ramah lingkungan. Pertama tentu itu menghemat kebutuhan terkait dengan misalnya energi listrik yang tentu kalau kita menggunakan alam lebih baik begitu. Kemudian juga kita memberikan insentif gitu ya, selain edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih kalau kita pro green, kemudian juga insentif kepada masyarakat yang tadi mengajukan KPR dengan suku bunga khusus, tenor, dan juga DP 0%. Selain itu juga kepada developernya juga BRI memberikan pembiayaan bagi developer yang tertarik untuk membuat klaster misalnya proyek yang ramah lingkungan. Dan kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, kita juga mengikuti regulatori di mana ketika BRI itu mensupport green financing, maka tentu itu akan mendapatkan insentif juga dari central bank terkait dengan GWM. Jadi hal-hal itu yang terus kita edukasikan. Mulai dari campaign, kemudian juga dengan developer ini banyak kegiatan yang dilakukan begitu ya Bu. Tapi saya mau kembali lagi ke syarat properti hijau. Sebetulnya dari BRI sendiri ada nggak sih aturan-aturan internal atau ketentuan-ketentuan yang memang dibuat sendiri oleh BRI untuk kemudian properti ini masuk nih kriteria properti hijau? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang properti hijau itu ada regulatori yang sudah harus diikuti gitu ya, karena ada badan gitu ya, badan yang melakukan penilaian terkait dengan kategori proyek hijau itu apa saja yang harus dievaluasi gitu. Nah itu ada ukuran-ukurannya gitu. Bentuk bangunannya seperti apa, fasilitas sarana dan juga prasarananya, termasuk bagaimana itu kedalaman untuk air tanah, kemudian bagaimana infrastruktur dari surroundingnya, kemudian juga fasilitas-fasilitas dalam membangun perumahannya itu sendiri, semua bahan yang digunakan itu harus tidak merusak alam, yang seperti itu tuh ada, termasuk juga pada waktu kita melakukan daur ulang sampah di lingkungan itu, ini harus sudah tersedia, jadi tidak ada waste begitu. Nah itu juga dijadikan item-item yang dinilai, termasuk juga edukasi mengenai tadi ya penggunaan materi-materi yang kalau ini akan merusak lingkungan, nah itu yang harus dihindari gitu kira-kira. Mulai dari tadi konstruksi, kemudian juga material bangunan, tadi juga sampai pengelolaan sampah. Lalu Bu, tentang insentif Bu atau benefit yang akan didapatkan nasabah apabila ia memilih untuk menggunakan KPR hijau. Detailnya seperti apa? Benefit apa saja atau insentif apa saja? Ya, jadi pastinya kita membedakan untuk menarik nasabah tadi, karena ini bagian dari campaign kan ya. Biasanya memang rumah yang dibangun dengan konsep hijau ini pastinya harganya sedikit lebih mahal gitu, karena membutuhkan requirement tadi, syarat-syarat tertentu, termasuk tadi bagaimana menyiapkan pembuangan limbah dan sebagainya. Nah tentunya dari BRI sendiri untuk menarik minat tadi dalam pembiayaan ini pastinya yang pertama ada gimmick-gimmick biasanya yang related to rumah itu sendiri ya, bisa jadi misalnya terkait dengan suku bunga tadi, suku bunga pinjaman pasti berbeda antara pinjaman yang merupakan green financing KPR dengan yang umum begitu ya. Yang kedua kita bicara tentang down payment. Biasanya down payment ini menjadi salah satu yang menjadi kendala orang kalau mau beli rumah itu biasanya nggak cukup nih DP-nya karena minimal 30%. Nah untuk green financing KPR ini maka BRI memberikan kemudahan 0% DP, jadi nggak pakai DP, langsung bisa mencicil KPR-nya. Kemudian pilihan tenor, ya pilihan tenornya kita bisa sampai ke 20 tahun. Jadi
cukup cukup panjang. Lalu ada manfaat tambahan lainnya mungkin Bu? Biasanya kita tambahkan dengan additional benefit seperti misalnya insurance coverage gitu. Kemudian juga biasanya kita juga tambahkan dengan kerjasama dengan home appliances yang tentunya ikut menjadi bagian dari ramah lingkungan gitu. Kira-kira seperti itu. Ini mungkin manfaat tambahan lainnya adalah meningkatkan nilai investasi mungkin Bu? Bisa jadi karena kalau kita lihat ya, ke depan ini apalagi anak Gen Z ya, itu sangat peduli sekali dengan semua yang pro terhadap ESG gitu ya. Nah kalau kita lihat anak-anak yang membutuhkan rumah saat ini tuh masuk ke generasi itu, milenial dan Gen Z ini. Nah kalau kita lihat ini menjadi bagian dari juga investment. Nah kalau membandingkan antara yang tadi green KPR dengan yang komersial biasa, biasanya green KPR ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari property investment yang menarik gitu untuk bertumbuh di kemudian hari gitu. Ya, jadi untuk nasabah-nasabah ataupun juga calon-calon ini yang akan kemudian menggunakan KPR hijau memang ada beberapa kemudian aspek yang diperhatikan, mulai dari infrastruktur, kemudian material yang digunakan, pengelolaan sampah hingga kesehatan. Dan tentunya banyak sekali benefit ataupun juga insentif begitu yang didapatkan oleh nasabah apabila menggunakan properti hijau atau KPR hijau ini, termasuk juga investasi ini yang akan kemudian didapatkan oleh nasabah pengguna KPR BRI hijau atau green financing tadi ya Bu. Terima kasih Ibu Handayani, Direktur Bisnis Konsumer Bank Rakyat Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Ibu. Terima kasih.